Ada 3 orang ini, si A menjual mobil saat itu, menjual mobil pada si B, sudah akad tapi belum ditransfer uangnya. Saat itu juga ada si C yang ingin membeli, karena sudah dibeli si B, dia membelinya ke B, tapi belum ditransfer uangnya. Bagaimana hukumnya? Saya mau bertanya, ada sekarang toko-toko itu yang menerima titipan jualan konsinyasi, tapi waktunya pembayarannya agak lama, 1 bulan gitu ya, 2 bulan. Jadi kadang-kadang makanannya, terutama yang snack itu kan expirednya nggak lama gitu. Ketika kita mau nitip lagi, ternyata jualannya nggak laku. Ya, jadi padahal dia sudah modali dulu gitu loh Ustaz. Itu yang seperti itu hukumnya bagaimana? Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Wazanati. Soalnya biasanya disuruh menyebutkan nama ya, jadi saya langsung sebutkan. Ya, yang pertama saya bertanya, ada 3 orang ini, si A menjual mobil saat itu, karena saudara saya sendiri ini kebetulan menjual mobil pada si B, sudah akad tapi belum ditransfer uangnya. Saat itu juga ada si C yang ingin membeli, karena sudah dibeli si B, dia membelinya ke B, tapi belum ditransfer uangnya. Bagaimana hukumnya? Tapi sudah akad, sudah jadi milik B gitu, hanya belum transfer uang gitu ya. Ya, kebetulan membelinya lebih tinggi ya harganya gitu. Ya, tapi sudah akad. Yang pertama, kasus A menjual mobil ke B, akad sudah terjadi, belum ditransfer. Kemudian C datang membeli ke B atau ke A, Bu? Ke A atau ke B? Yang membeli kan tadi si A membeli ke B. Kenapa? Dia si C jual ke C. Yang membeli kepada yang membeli. Ya, ntar saya ini karena berbeda persepsi. A menjual ke B. B menjual ke C. Nah, itu. Jadi A menjual ke B, B menjual ke C, gitu nggih? Bukan A menjual ke C lagi, nggih? Bukan. Kalau A menjual ke C lagi tadi sudah nggak boleh ya, karena melakukan akad di akad orang lain. Tapi ini kasusnya A menjual ke B, akad sudah akad tuh, jadi akad. Cuma uangnya belum, barangnya sudah diberikan belum? Oh, sudah ada di rumahnya. Oke. A menjual ke B, mobilnya sudah di B, nggih? Dah, tapi uangnya belum ditransferkan atau belum diserahkan. Terus kemudian B menjual ke C. Pertanyaan pertama, apakah mobil itu sudah sah menjadi haknya B? Oke, saya tanya, ini bahasa umumnya aja lah. Apakah barangnya itu sudah sah menjadi miliknya si B? Belum dibayar, betul. Ya, udah akad, tapi ada satu yang belum, apa? Harga, nilai belum diberikan. Karena rukunnya 4. Penjual sudah ada, pembeli sudah ada, sigot sudah ada, akad, tapi yang keempat belum. Kenapa belum? Belum dibayarkan. Maka supaya sah nanti dia menjual lagi, harus ditransfer dulu, dibayar dulu. Setelah selesai baru dijual. Paham Ibu? Jadi harus ditransfer dulu supaya dia sah menjadi miliknya, baru kemudian kecuali makelar. Kalau makelar dia bertindak atas nama si A, bukan milik dia, maka tetap makelar itu hanya perantara. Nah, perantara, maka tidak boleh dia mengatasnamakan itu barangnya dia. Tetap dia barangnya si A, diberikan ke C. B hanya perantara.
Kalau perantara, kalau orang mengatakan itu diperbolehkan dengan akad tertentu antara pemilik dan maklarnya. Begitu, J. Tapi kalau tadi itu sistem jual beli biasa, harus diselesaikan dulu. Jangan dikasihkan mobilnya dulu, Bu. Iya, betul. Belum dibayar. Oke, itu ada dua aspek yang berbeda di sini. Dia itu sebagai maklar atau bukan. Kalau bukan sebagai maklar, diselesaikan transaksi, baru jadi hak milik, dijual lagi. Itu namanya, ya tadi biasa jual beli, saya kulak, tak jual gitu kan. Biasa kan begitu. Harus begitu, karena apa? Sebelum nanti dia bayar, maka belum sah menjadi miliknya. Itu masalahnya. Karena belum sah, maka tidak boleh melakukan jual beli. Ya, karena belum sah. Kecuali maklar. Kalau maklar itu akadnya adalah si C dan si A, bukan dengan mulai itu B gitu. Itu aja. Oke, maklar itu perantara, Bu. Perantara itu boleh, tetapi nanti di bahasanya ini mobil si A, bukan mobil saya gitu. Bedanya di situ aja. Sehingga jelas. Maka tadi dipastikan kalau maklar itu boleh karena dia menjualkan bahasanya. Dia sebagai perantara. Tapi kalau bukan maklar harus dibayar dulu, selesai, akad satu selesai, kemudian dia mengadakan akad lagi dijual ke pihak yang kedua. Begitu. Ya, Bu, ya. Jelas betul? Pun, J. Yes, jelas, J. Alhamdulillah. Ya, Ustadz, ini saya mau bertanya, ada sekarang toko-toko itu yang menerima titipan jualan, J, konsinyasi, tapi waktunya pembayarannya agak lama, 1 bulan gitu ya, 2 bulan. Jadi kadang-kadang makanannya, terutama yang snack-snack itu kan expirednya nggak lama gitu. Ketika kita mau nitip lagi, ternyata jualannya nggak laku. Ya, jadi padahal dia sudah modali dulu gitu loh, Ustaz. Itu yang seperti itu hukumnya bagaimana? Saya kadang-kadang ya kalau salah dewe gelem gitu kan. Nera gelem ya rasa titipkan nih, padahal dia butuh sekali karena di sana laris mungkin ya. Banyak orang pada beli di situ. Itu kan ada di oleh-oleh di Malioboro, itu kan juga sistemnya seperti itu. Jadi saya juga sebenarnya kasihan kepada UMKM yang apa ya, kudu modali dhisik, gawe produk dhisik nek ora laku bali. Jadi dia akhirnya produk dia yang lama nggak laku, dia harus bikin baru lagi. Niki hukumnya pripun nggih Ustaz? Pun niku mawon Ustaz, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Reward untuk yang bertanya ya. Tersedia banyak. Yang jawab nggih dapat nggih. Nggih, titip barang. Kalau saya menyebut itu masih goror. Itu masuknya di goror. Kenapa goror? Tadi belum jelas. Ada ketidakjelasan barang tadi itu. Maka bagusnya tidak melakukan begitu. Bagusnya begitu karena memang nanti pasti ada satu pihak yang terzolimi, pasti itu. Karena goror itu begitu akibatnya. Misalkan jual ikan masih di kolam, oh ternyata pas dipanen kok cili-cili. Nah, itu kan goror namanya. Sehingga nggak sesuai. Maka ketika begitu pasti ada goror. Maka ketika ada goror, begitu apalagi gorornya besar, semakin besar goror, maka sebaiknya itu dihindarkan. Sebaiknya dihindarkan. Maka baiknya gimana? Gimana? ya biasa, jual beli biasa. Jual beli biasa ya kulak namanya ya. Kulak kesini kemudian resiko kan sudah ditanggung oleh yang kulak begitu. Tetapi monggo nanti secara lebih dalam kalau saya menganggapnya itu masuk di bagian yang goror tadi itu. Kenapa? Karena ada dampak akibat kezoliman yang mungkin saja dialami oleh salah satu pihak. Itu yang tidak bahasanya tidak terapa ya. Yang tidak terprediksi. Gitu. Kadang untung laku semua, kadang tidak. Itulah yang jadi masalah begitu. Sehingga ada unsur goror karena memang waktunya tidak jelas dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan itu ada kezoliman yang bisa dialami oleh salah satu pihak. Ini begitu. Kalau biasanya di diskonan kan ada tiket jual tuh kalau Ramadan. Jam 2 dititipkan, nanti sore salam hari diambil. Itu kalau misalnya nggak laku tuh gimana nih Ustaz? Jadi tiket gempol 10, mek payu 5 bukan payu kan sakit. Apakah diskonan harus membeli barang itu atau kita kembalikan kepada pembelian? Saya
Kalau secara syar'i memang harus kembali. Kecuali kalau jenengan berbuat baik. Nah, itu lain lagi. Kalau akad kan kembali. Titip itu bisa jadi boleh tadi seperti itu, tapi asalkan tadi resiko itu mereka sendiri yang nanggung. Jadi bahasanya nitip dagangan itu bukan menganu orang, tapi apa? Dia menjual sendiri tapi titip. Tapi kalau nanti kemudian nggak laku ya diambil lagi. Nggak apa-apa kalau itu. Kan nggak laku, dia ambil lagi, artinya kita hanya menyediakan tempat. Gitu, menyediakan tempat, tapi sebenarnya yang bertransaksi itu adalah yang punya sendiri, tapi kita membantu untuk menjualkan, bahasanya begitu. Maka akadnya kalau begitu ya itu akad terpisah dalam artian kalau nanti nggak ada langsung diambil, nggak boleh jadi yang laku berapa itu yang kemudian jadi miliknya, hitungannya begitu. Itu tidak sampai goror. Kenapa tidak sampai goror? Karena memang dia hanya menitipkan barang dan kemudian diambil lagi, nggak laku diambil lagi dan seterusnya, dikembalikan dan seterusnya begitu. Jadi itu salah satu bagian dari memang yang terjadi, ya mungkin terjadi. Tapi sebaiknya untuk menghindarkan hal-hal begitu ya jualan dewe. Tapi kan kadang kan enggak ya tadi. Maka itu masih diperbolehkan asalkan tadi ya itu langsung nggak laku langsung diambil. Itu berarti kan kita cuma hanya menyediakan tempatnya saja dan membantu, bahasanya kita membantu mereka untuk berjualan. Nanti karena nggak nunggu, nanti kita bantu untuk menjualkan produk itu kepada pembeli. Tapi sebenarnya yang berakad itu adalah yang punya tadi itu. Oke, pembelinya kan 5 ya, penjualnya adalah yang punya, pembelinya kita hanya sebagai maklar, perantara gitu. Nah kan itu kalau seperti itu tidak masalah. Ya. Maka jenengan harus mengakad beli. Yang mau makan harus mengakad beli. Karena kalau itu satu sendiri ya, kalau dimakan langsung itu namanya subhat. Kenapa subhat? Ini kan belum jadi milikku. Ya itu jadi masalah berikutnya kan, masalah berikutnya itu. Ya sebenarnya tetap kalau jenengan ya dibeli, akadnya dibeli, kemudian dikasihkan orang lain, nah itu baru bisa dikatakan halal. Kenapa tadi nggak halal? Karena nggak jelas. Coba nggak jelas kan? Juga tidak ada, kecuali ada kesepakatan. Nah, ini lain lagi, kesepakatan antara yang jual. Nanti kalau tidak laku boleh dimakan, boleh dikasihkan. Nah itu baru. Kenapa? Sudah ada akad antara kita dan yang melakukan. Maka harus dipastikan Bu, misalkan ada yang tetap makanan cepat basi begitu, nanti kalau nggak habis gimana? Harus jelas itu. Ada perjanjian. Kalau tidak habis gimana? Kalau nanti kesepakatannya, kalau nggak habis boleh dimakan, kalau nggak habis boleh dikasihkan orang. Nah itu baru boleh. Tapi kalau tidak ada akad itu tidak boleh. Kenapa? Nggak ada akad. Ya pokoknya kita itu intinya akad. Akadnya piye toh? Kalau nggak habis toh. Nah itu aja sebenarnya. Supaya apa? Jadi halal ketika kita makan. Tapi nanti jenengan akhirnya dungannya supaya nggak laku semua gitu ya. Ganti tangan kabeh. Nggih, mohon nggih, betul.